dimaki, dimarah-marahin apalah sama siapa gitu, illa nazalat alaihi sakinah, Allah tanamkan ketenangan di dalam hatimu. Habbat bihimur rahmah, Allah malaikat mendoakan kasih sayang kepada kita semua. Kemudian Allah akan angkat derajat kita. Jadi masalahnya apa nih Bu Pira, kalau kita ngaji ke suatu tempat, bukan masalah ya, istilahnya yang diganjar Allah itu banyak Bu. Jadi oleh karena dikasih oleh Allahnya banyak, alangkah harus kita sadari kita harus bersyukur kepada Allah supaya nikmat ini tetap ada pada diri kita, supaya nikmat ini nggak hilang, nggak pergi, maka harus disyukuri. Ayatnya tentang syukur apa Bu? Quran surat Ibrahim ayat 7. Tuh, siapa tadi? Lain syakartum la'azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah. Orang di luar banyak pengen mengerti, paham dengan agama, pengen dekat sama Allah, keliling-keliling, mutar-mutar, karena lingkungan yang gak bagus dia gak bisa paham agama. Tapi di sini saya, ya Allah, bisa paham agama. Saya bisa dekat dengan Engkau. Saya lebih rajin lagi ibadah kepadamu. Saya lebih bisa memperbaiki sikap akhlak saya. Ya Allah, saya bersyukur sekali. Tapi kata para ulama, syukur tidak hanya diucapkan dengan hati, harus dengan lisan. Alhamdulillah. Kan? Rukunnya syukur itu ada 3 ya. Di hati diakui, diucapkan dengan lisan, kemudian perbuatan kita hanya untuk mencari ridho Allah. Ya Allah, saya udah alhamdulillah. Kemudian diucapkan juga dengan lisan, zikir, ngaji, kemudian ngomong yang baik-baik. Nggak mau nih ngomong ini yang buruk-buruk. Kenapa? Karena kan kita bersyukur kepada Allah. Kalau orang berterima kasih itu apa yang ngasih, itu yang kita lakukan yang dia senangi. Betul nggak Bu? Jadi orang yang ngasih kepada kita berterima kasih sama dia, artinya bersyukur sama dia. Pasti apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dia senangi ya. Mulut kita pakai untuk mencari ridho Allah. Untuk apa? Ya ngomong yang baik-baik saja. Punya badan dipakai, dijalankan, bukan buat keliling, ngerumpi ke rumah tetangga, ke rumah teman buat ngerumpi. Enggak dipakai untuk itu. Badan saya harus saya pakai untuk mencari keridhaan Allah. Di mana tempat yang diridhoi Allah? Ya, salah satunya majelis taklim, tempat kita sholat berjamaah, tempat kalau kita ada arisan, di situ ada kita kumpul-kumpul untuk membantu teman-teman yang sedang kena musibah, sedang kekurangan, sedang kena bencana atau apa. Pokoknya kita pakai badan yang dikasih Allah ini untuk hal-hal yang baik. Ketika kita dikasih otak oleh Allah, ini akal pikiran ini dikasih Allah. Kita nggak pengen cepet pikun. Nih ada nih Bu, rumus pengen nggak cepet pikun, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya dikasih otak yang sempurna. Banyak di luar sana orang yang dikasih idiot sama Allah, benar nggak Bu? Padahal dia anak orang kaya contohnya, sekolahnya juga dia mampu menyekolahkan ke yang luar biasa lah, harganya sekian-sekian, yang bagus sekolahnya. Saya dikasih akal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dipakai apa nih akal saya ini? Orang di luar sana dikasih akal yang idiot, saya dikasih normal oleh Allah. Maka pergunakanlah akal kita untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Kalau kita nggak pengen cepat pikun, tuh Ibu banyak mendengarkan ayat-ayat Allah, kaji ayat-ayat Allah, hafalkan ayat-ayat Allah serta hadis Rasulullah. Jadi kalau ngaji, kalau pengen nggak cepat pikun, bukan hanya dengerin, pulang dicatat, dihafal. Insya Allah nggak bakalan cepat pikun. Kenapa? Janji Allah, la in syakartum,
baca, kaji, hafalkan semampu kalian kalau menghafal. Tapi yang penting dipahami kan, paham hafal di sini. Banyak baca Quran, nggak ada ceritanya orang banyak rajin baca Quran itu, nggak ada. Semakin orang dekat kepada Allah dengan banyak zikir, banyak sholat, banyak baca Quran, semakin dirinya kinclong sampai tua. Kenapa? Setelah diteliti oleh para ahli otak, orang-orang yang ilmuwan, kiai-kiai, ulama-ulama, baik dari ilmu-ilmu umum maupun ilmu-ilmu agama, kenapa mereka jarang ada yang pikun? Karena mereka mensyukuri nikmat otak. Janji Allah di dalam Al-Quran, lain syakartum, ketika kalian mensyukuri nikmat otak itu, maka Allah tidak akan menghilangkan sifat-sifat ketika kamu tidak lupa. Kan kebalikan dari tidak lupa, lupa dan ingat. Kalau ingin kita tidak lupa atau ingat terus, kalau ingin kita tidak terjadi sifat lupa gitu ya, maka pakai otak kita, Bu. Banyak baca, banyak menghafal, banyak memahami, merenungi apa yang Allah kasih buat kita. Itu nanti insya Allah akan tetap. Malah apa yang dijanjikan Allah, la'azidanakum, Allah tambah kemampuan ingatan kita. Udah tua juga ini itu, nggak lupa lah gitu. Masalahnya kita kenapa banyak orang pikun? Nah, karena tidak menggunakan pemberian Allah, digunakan untuk dilakukan untuk apa yang Allah ridhoi. Banyakkan santainya, nontonnya, melamunnya. Ya kenapa nggak dilakukan itu? Ya itu karena hawa nafsu. Ikutin hawa nafsu kita, ikutin diri kita, ikutin setan. Ikut setannya. Enakan santai-santai sambil nonton TV atau ngapal surat Al-Kafirun. Enakan santai-santai nonton TV. Emang nah, namanya nafsu, Bu, itu hubungannya dengan jasad badan. Mata senangnya nonton, mata senangnya lihat HP, badan senangnya tiduran, rebahan. Itu nafsu itu 11-12 dengan itu. Tapi namanya kebaikan, namanya surga, namanya ya sesuatu yang diridhoi Allah, itu sebaliknya. Ibu tidur malam-malam, kalau mau kebahagiaan harus bangun malam, apa tidur aja? Malam. Terus si nafsu senangnya tidur badan, karena emang temannya dia. Kalau dia dilawan, kita harus bangun. Nah itu berarti bermusuhan tuh. Kalau kita bangun, kita bermusuhan dengan nafsu kita, dengan setan bermusuhan. Maka orang yang bermusuhan tidak mengikuti kemauan nafsu dan setan, hidupnya akan bahagia. Maka yakin orang yang rajin sholat tahajud, orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin mempergunakan akalnya untuk melihat, memahami, mengkaji ayat-ayat Allah, mendengarkan, itu hidupnya pasti akan lebih bahagia daripada orang yang santai-santai. Kenapa orang santai? Hanya mementingkan jasad. Jasad itu sampai kapan dia akan hidup, Bu? Ada jadwalnya tertentu, betul. Itu pun belum tentu ketika hidup si jasad ini akan sehat terus. Tiba-tiba kena stroke, tiba-tiba sakit-sakitan. Emang nikmat, Bu? Coba kalau kita melawan hawa nafsu, bangun tengah malam, baca Quran, zikir, mulut dijaga, kita berbuat baik terus. Kita menanamkan makanan ke jiwa, bukan ngikutin badan jasad, tapi kita menanamkan makanan ke jiwa. Itu di dunia pasti bahagia, di akhirat juga bahagia, masuk ke kubur bahagia. Kenapa kita bisa bahagia di kubur? Kita bawa jasad ketika kita di kubur.
bahagia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kata Allah, jiwa yang tenang itu jiwa yang bahagia. Kenapa di situ yang dipanggil Allah orang-orang yang punya jiwa yang bahagia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kata Allah, cepat-cepat ke sini. Sama Allah tuh dirindukan, sama malaikat dirindukan orang-orang yang mengisi jiwanya dengan mengorbankan hawa nafsunya. Ngaji, mengorbankan hawa nafsu atau ngisi jiwa? Ngisi jiwa. Ngisi jiwa, mengorbankan hawa nafsu itu kan enaknya duduk di rumah sambil begini nih di depan TV di sofa jam segini kan lagi capek-capeknya habis masak ya. Tapi kita korbankan si hawa nafsu buat apa? Buat kebahagiaan jiwa kita. Kita itu hidup dalam. Ini harus ditanamkan terus dalam hidup kita, dalam otak kita, pikiran kita, supaya apa? Supaya kita semangat untuk mengkaji ayat Allah. Itu menjadi la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat kalian. Tambah nikmat, bukan malah dikurangi. Kenapa kita kok malah dikurangi jadi pikun ya? Nah ini harus jadi pemahaman buat kita. Kenapa jadi pikun? Karena kita tidak malah melalaikan apa yang diberikan oleh Allah akal kita. Lihat bu, para ilmuwan setelah diteliti oleh ahli-ahli otak, mereka jarang ada yang pikun. Jarang ada yang pikun. Para ulama itu sampai umur 80 tahun, kata-katanya luar biasa. Ayat-ayat keluar semua, hadis. Kita masih muda, ini hilang, ini ingat. Yang depan hilang, yang belakang ingat. Begitu aja. Kenapa? Karena kita gak berusaha menghafalnya, gak berusaha untuk memahami makna tersebut. Tapi emang biasanya para pengajar yang suka ingat. Karena apa? Tuntutan dia harus mengajar kan. Tapi tidak berarti yang mendengarkan tidak mengerti. Harus tahu. Harus tahu. Yang tadi itu la in syakartum la azidannakum. Dua Jumat itu kan diulang-ulang terus tentang syukur. Udah harus tahu. Oh kalau saya ngasih infak, kata Allah, kalau ingin hartamu yang kamu senangi itu, pekerjaan yang kamu pegang itu tetap ada, syakar, bersyukur. Keluarkan. Selain tidak hilang, tidak kabur, tidak pergi, Allah akan tambah. Berazidana. Itu duit. Yang sekarang kita pahami biasanya yang suka nambah itu duit. Betul nggak? Kalau saya berinfak nanti diganti sama Allah sekian. Saya banyak kasih makanan nanti Allah kembalikan Allah. Bukan hanya itu ibu. Otak ini kita akan Allah berikan kemampuan berpikir, kemampuan untuk mengingat kalau kita banyak melihat, mengkaji ayat-ayat Allah. Kemudian kita pahami. Insya Allah nggak gitu. Yang selanjutnya itu bersyukur saya yang belum kesini bu, tapi gak apa-apa. Kalau saya prinsipnya gini, kalau ngajarin, saya berusaha di rumah untuk bisa mempelajari apa yang akan saya sampaikan. Tapi nanti ketika di depan Allah mengajarkan yang lain, saya mengalir aja seperti sungai. Oh ini yang terbaik, Allah menginginkan ini dulu yang bisa. Tiba-tiba dia datang ilham itu. Ilham datang dari Allah, dan ini harus disampaikan kepada ibu semua. Nanti ini bisa besok lagi. Ternyata besok lagi Allah menginginkan yang lain. Pengennya ada ayat-ayat lain atau pemahaman yang lain. Saya ikutin aja. Ibaratnya kita itu harus punya mental seperti seperti Buddha, seperti Siti Hajar mentalnya. Berserah diri. Nah, ini konsep hidup bu. Konsep hidup. Kalau kita ingin tenang, harus berserah diri. Namanya Mustafa bu. Ibu ini agamanya apa bu? Islam. Orangnya namanya Muslim. Ini jangan dulu diajarin ini. Kita harus Muslim dulu nih berarti. Berserah diri itu Mustafa. Mesti apa orang yang ikhlas ya bu ya. Kajiannya berserah
diri. Bu, Islam itu artinya apa? Hanya selamat, damai, sejahtera. Selamat, damai, sejahtera, bahagia. Kenapa sih orang itu bisa selamat, bahagia, damai? Karena dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Sebut orang yang Islam itu orang yang damai, sejahtera, bahagia, senang, muslim. Orang yang Islam artinya yang berserah diri. Kita punya konsep hidup berserah diri. Berserah. Oh, orang muslim itu orang yang berserah diri. Ada yang suka baca buku kan? Muslim itu orang yang berserah diri. Artinya apa? Kita serahkan diri kita ini kepada Allah bahwa kita ini tidak mampu, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak memiliki apa-apa kecuali apa yang dikasihkan oleh Allah. Karena semuanya datang dari Allah, maka kita tidak ada namanya merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya, lebih cantik dan sebagainya. Ini tuh titipan dari Allah. Ketika kita berserah diri kepada Allah seperti seorang hamba. Hamba itu budak, Bu, maksudnya. Kan kita bilang saya ini hamba, saya ini budak. Jadilah kita punya mental seperti budak yang hidupnya hanya menyerahkan diri kepada tuannya. Kenapa? Apa imbas dari kita punya mental seperti budak? Nanti hidup kita tenang, Bu. Karena apa? Karena kita wakilkan sama Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah. Ya Allah, anak kami ini begini. Nah, serahkan aja sama Allah. Ya Allah, saya ini punya kebutuhan A, B, C sampai Z kebutuhannya. Ya Allah, saya yakin saya serahkan sama Engkau ya Allah. Diri kita tinggal menyerahkan diri untuk beribadah kepada Allah. Begitu Bu, berserah diri itu kata Allah, kamu harus sholat. Sholat Bu, namanya orang berserah diri emang lawan. Ketika ada perampok, saya jadi cerita nih ya Bu. Pokoknya konsepnya kita berserah diri ya. Ketika ada perampok, kata perampok apa? Lepaskan semua barang berhargamu. Kan ada di kodok. Kita ini dalam keadaan posisi pasrah, berserah sama si perampok tadi. Kan semuanya dilucuti. Terus kata si perampok tadi apa? Sujud. Nah, apa namanya bukan sujud kan? Piara. Emang kita mau begini, dia lagi nodong pisau. Kan kita nggak berani. Kita piara. Apa yang dikatakan oleh si perampok semua kita lakukan. Itu namanya orang berserah diri. Jadi artinya apa? Ketika kita mengakui bahwa kita seorang hamba itu harus punya mental, harus punya mental berserah diri kepada Allah. Kata Allah, aqimis sholat, lakukan sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Pelajari ilmu tentang sholat, Bu, jangan hanya sholat doang. Karena kalau sholat doang nggak bakalan kita mencegah diri dari perbuatan keji. Sholat mah jalan terus, tapi hati dendam, pelit, dedekut, medit, mereket jahe. Tapi kita sholat berarti belum sepenuhnya melaksanakan perintah Allah. Nah ini artinya orang ini belum berserah diri. Sholat sih sholat, tapi yang lainnya belum diserahin, belum menyerahkan diri kita kepada Allah. Kalau disuruh ada pengajian berat banget ya, dulu deh. Minggu ini nggak isi, minggu depan kan isi. Bulan depan kan masih ada waktu-waktu yang lain. Artinya orang itu belum sepenuhnya berserah diri. Yang diminta oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika engkau menghadap Allah dalam keadaan berserah diri, muslim itu berserah diri, Bu. Benar-benar total kita berserah diri kepada Allah. Disuruh zakat kita zakat, disuruh infak kita infak, disuruh berbakti kepada suami oleh Allah, kita berbakti kepada suami. Disuruh kita mendidik anak kita, didik anak kita dengan sebenar-benarnya. Disuruh oleh Allah kita bangun tengah malam, kita berzikir, kita mau suruh doa sama Allah. Doa kita sama Allah. Ikutin apa aja, nurut pokoknya sama Allah. Ini namanya hamba, Bu. Namanya hamba. Hamba itu orang yang tidak punya kekuasaan apa-apa di depan tuannya. Nah selama ini kan
ternyata berserah diri itu tenang hidup, senang, bahagia. Berserah diri saya ya Allah sama Engkau ya Allah. Saya ridho apapun yang terjadi pada diri saya, baik itu senang maupun susah. Waktu itu saya begitu, mau senang. Kalau senang sih emang senang ya, kita pasti ridho. Susahnya itu Bu, ridho nggak kita ketika kita dikasih kesusahan oleh Allah? Berserah diri enggak? Karena banyak orang ketika dikasih kesusahan cari rezeki yang haram. Kenapa? Susah nyari duit, susah nyari penghasilan gitu. Akhirnya usahanya dia nggak jujur. Atau saya itu kalau sholat karena di tempat kerjaan ya sholatnya bisanya agak telat. Nah, kenapa dia? Karena belum berserah diri kepada Allah, belum dia wakilkan bahwa rezeki yang ngasih adalah Allah, bahwa dirinya harus nurut sama Allah. Konsep berserah dirinya ini belum ada, belum tahu gitu. Nah itu nanti kalau ibu mendengar ayat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang, ya ayyuhan nasu ubudu, wahai manusia, beribadahlah. Ubudu itu dari kata abid. Abid itu adalah hamba. Hamba itu alias budak itu kita hamba harus berserah diri muslim. Kata Allah, wahai manusia, beribadahlah kepada Allah. Artinya kita memahami ibadah itu subuh sholat, subuh zakat, subuh ini ibadah di situ. Itu tuh artinya kita itu hamba. Hamba itu lemah, hamba tidak punya kekuasaan. Kita ini sampai otak yang kita miliki aja bukan punya kita. Banyak buktinya. Kenapa? Kalau punya kita, Bu, orang kaya nggak mau anaknya idiot. Orang yang punya jabatan nggak mau punya anak idiot. Kita aja orang miskin, orang pas-pasan nggak mau punya anak idiot. Tapi kenapa mereka anaknya idiot? Bukankah makanan semuanya udah bagus? Artinya kita itu nggak punya kuasa apa-apa. Pokoknya itulah yang dikasih oleh Allah. Terima aja, syukuri, ridho. Itu orang yang berserah diri. Hamba itu harus punya mental berserah diri sama Allah. Artinya kalau kita berserah diri, orang yang tidak punya kekuasaan dan orang yang membutuhkan kepada Allah, ketika disuruh biasanya mau. Gak nolak. Betul nggak Bu? Ada seorang pimpinan perusahaan. Ini konsep berserah diri. Ini dia belum budak ya, dia baru bawahan. Kata si atasannya, kamu mau kerja di sini masuk jam 8 keluar jam 4. Oke, dia lakukan keluar jam 8, masuk jam 8 keluar jam 4. Kemudian pada suatu hari dia masuk seenaknya. Masuk jam 9 keluar jam 2. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Keluar kan? Kenapa tadi ketika dia mengikuti aturan-aturan bosnya dia bertahan? Karena dia tidak punya kekuasaan, harus nurut. Ketika dia tidak nurut, dikeluarkan. Sekarang dibalik. Apakah seorang hamba bisa nuntut, bisa nyuruh atasan? Jadi yang bisa disuruh adalah apa dia menurut? Karena nggak punya kekuasaan. Kita tuh harus punya mental seperti itu kepada Allah. Ya Allah, saya ini harus kata Allah sholat subuh. Jadi bangunlah kalau bisa sebelum waktunya kalau subuh. Kenapa? Kan ada waktu yang mulia. Ada tahajudnya, ada waktu untuk istighfarnya, untuk tobat sama Allah. Kan kita pengen ketika hidup kita ini dosa-dosa kita diampuni, akhirnya apa yang datang? Nikmat, rahmat, keberuntungan. Kenapa? Karena dosa yang sudah kita lakukan itu terhapus semua. Kenapa Allah menjadikan kita budak-Bu? Supaya kita hidupnya bahagia, hidupnya enggak
peseriwer, nggak seperti binatang. Karena kalau kita nggak jadi budak, disuruh sholat pas kita nggak nurut. Makanya Allah bilang muslimun itu orang yang berserah diri. Yang berserah diri itu orang yang punya mental seperti budak. Hamba itu budak tuh, jangan bangga tuh. Saya hamba Allah. Saya budak. Nah kalau budak itu kata Allah, kamu tuh kalau lagi sholat harus khusyuk. Harus sholat tuh harus khusyuk. Jadi sholat asal-asalan, baca Fatihahnya cepat kayak Valentino Rossi. Apalagi kalau sholat lagi sendiri. Udah gitu, ketika ada doa di antara dua sujud sering ditinggalkan sama kita, pengen buru-buru. Padahal di situ kata Allah, kamu mau tahu nggak kenapa kamu suruh jadi hamba saya? Supaya apa yang kamu minta itu terlaksana. Kamu tak pengen hidup tuh bahagia, hidup tuh sukses, hidup tuh nggak banyak masalah. Baca itu doa. Rabbi firli warhamni bihayati wazkurni warhamni warzuqni wahdini wa'afini. Tujuh apa delapan permintaan komplit dalam hidup kita. Baca lagi. Doa iktiras itu di antara dua sujud. Kita nurut sama Allah. Ketika sujud rendahkan diri kita serendah-rendahnya kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah Maha Suci Engkau ya Allah. Engkau yang Maha Tinggi, aku ini rendah. Tukang pembuat dosa akui ketika kita sujud. Itu orang khusus sholatnya begitu. Enggak, subhanallah sudah. Enggak dipikirin apa yang penting itu bacaan cepat selesai. Itu enggak khusus sholatnya Bu. Tapi kalau yang khusus itu dimaknai setiap bacaan dan gerakan kita. Itu orang sholat yang khusus. Allah minta sholat kita khusus. Kenapa? Kalau enggak khusus itu sholat enggak ngefek. Manfaatnya enggak sedikit, barokahnya sedikit. Kata Allah, orang yang menjaga sholatnya, orang yang memperbaiki sholatnya, itu hidupnya tidak banyak masalah. Masalahnya banyak, tapi hatinya lapang, tenang, cukup. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu. Orang yang sholatnya khusyuk itu tanda orang takwa. Oh ya Mas, kok hidup saya kok begini terus ya? Hidup saya begini, itu lihat sholatnya. Jadi kalau sholat pengen berefek, pengen manfaatnya banyak, barokahnya banyak, sholatnya jangan terburu-buru. Kenapa? Di situ adalah penghambaan kita kepada Allah, mental budak kita yang tertinggi di situ. Kenapa? Adakah orang yang berani jidatnya ditempelkan ke tanah ketika berhadapan dengan orang lain? Gak ada kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tempat yang terendah ketika kita merendahkan diri kepada Allah, menjadi seorang hamba berserah diri, itu diperlihatkan ketika kita sholat. Maka perbaikilah sholat kita supaya kita benar-benar menjadi hamba yang berserah diri. Serahkan ya Allah, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya kemampuan apa-apa ya Allah. Hanya Engkau yang Maha Agung. Allahu Akbar. Maka diakui yang Maha Besar itu hanya Allah, karena diri kita ini nggak punya kuasa apa-apa. Budak nggak punya titipan, nggak punya kemampuan untuk mengolah sesuatu kecuali apa yang diperintahkan oleh sang Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mah suka ikut campur. Gimana nggak riwa hidupku, ikut campur tuannya. Nih saya contohkan ya Bu ya. Suami saya punya penghasilan sekian. Ini harus cukup ini, harus cukup ini, harus. Yang bilang harus itu Allah. Kita yang penting bekerja. Saya niatkan cari ridho Allah. Saya niatkan ibadah kepada Allah. Insya Allah ini cukup. Kalau nggak cukup, tiba-tiba ada keperluan lain nggak cukup, Allah akan datang di tempat lain. Jangan suka bilang ini harus begini, ini harus begini. Saya mah yang penting berusaha, hasilnya Allah. Gitu. Hasilnya Allah. Itu pasti kita gak bakalan kecewa. Masak aja gitu Bu di rumah. Bangun tidur saya nyiapin makan, masak dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba ada komplain anak, ada komplain suami. Saya udah cari
alhamdulillah. Tiba-tiba mereka tidak berterima kasih atau malah mencaci gitu ya, anak-anak, gitulah. Dalam kehidupan kan biasa ya Bu ya. Tetap kita bersyukur kepada Allah diberi kemampuan untuk bisa mengabdi kepada Allah. Saya kan tugasnya jadi budak Allah, bukan jadi budak manusia. Jadi kata-kata mereka itu biarin aja. Yang penting Allah ridho gak dengan saya. Itu aja hidup orang yang bermental budak itu begitu. Allah ridho gak dengan saya. Itu tanda orang yang bersyukur itu. Jadi apa yang diberikan oleh sang Tuhan kepada hambanya ini dipakai untuk yang diridhoi Tuannya enggak gitu. Kita dikasih anak, dikasih suami, dikasih rezeki, dikasih pengetahuan, dikasih investasi dan sebagainya. Allah ridho enggak dengan ini. Saya selalu begitu Bu. Ketika nih dapat uang kontrak kontrakan tahunan contohnya. Apa yang Allah tidak ridho dan apa yang Allah ridho diskemakan dulu. Oh Allah ridhonya ini harus dikeluarkan dulu. Allah ridhonya apa lagi? Udah dikeluarkan tiba-tiba ada yang minta tolong atau dan sebagainya. Oh Allah ridhonya bagaimana nih? Terus kok kayaknya saya tidak mengeluarkan apa yang Allah inginkan ya, tidak melaksanakan. Ada sikap bakhil tuh masih bersarang gitu. Padahal udah kita keluarkan zakatnya. Tapi ketika ada yang memohon meminta pertolongan, kenapa saya nggak nolong ya? Mentang-mentang saya udah ngeluarin zakat. Oh Allah nggak sukanya, Allah nggak ridhonya. Jadi ukurannya selalu ridho nggak Allah dengan apa yang saya lakukan. Ketika saya ngajar, tadi kenapa saya ngomongnya seperti itu ya? Aduh, itu kayaknya Allah nggak ridho deh. Kayaknya ada rasa sombong di hati saya tuh. Saya ngomong seperti tadi. Aduh ya Allah, kau tidak ridho ya Allah. Jadi takut deh Bu. Kita tuh jadi menjaga diri gitu. Karena apa? Karena kita punya mental berserah diri tadi, kita punya mental budak. Apa-apa yang kita lakukan, ridho nggak Tuhan kita ini? Tuhan kita adalah Allah. Ridho nggak? Jadi bukan nyari keridhaan manusia. Nanti ujungnya itu Bu. Manusia mau ngomong kayak apa, mau berbuat seperti apa, yang penting Allah ridho gitu. Kita jam 11 ya Bu ya. Belum sampai ke ini Bu. Kita konsepnya berserah diri ya, ridho nggak apa-apa lah. Itu kita harus pahami. Jadi hidup ini ketika kita punya konsep berserah diri menjadi orang yang muslim, maka yang tadi Allah bilang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa yang akan diberikan kepada orang yang berserah diri, yang orang yang punya mental budak, orang yang merasa tidak punya kekuasaan apapun kecuali dia hanya mengikuti perintah tuannya. Dan ketika dia melakukan sesuatu, dia akan mengukur tuannya ini ridho apa enggak, ridho apa enggak. Ketika tuannya ridho, itu yang akan dia lakukan. Ketika tuannya tidak ridho, itu akan dia hindari. Maka orang seperti ini akan dipanggil oleh Allah. Kata Allah, cepat sini, cepat. Irji'i itu, roja'a itu artinya jalannya kayak orang berlari. Cepat. Jadi Allah itu menginginkan ketika dia hidup, dia dipanggil oleh Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam golongan orang yang berserah diri, golongan orang yang bermental budak di hadapan Allah. Ibadi, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati, kata Allah, masuklah ke dalam surgaku. Ujungnya surga ya. Kalau kita tidak membantah perintah Allah. Sebaliknya kalau suka membantah perintah Allah, bermental tuan dibalik. Mentalnya bukan mental majikan, bukan mental tuan. Kata Allah, jam segini kalian harus sholat, ya Allah, jam 2. Itu mental tuan. Terus kata Allah, sudah mengeluarkan infak belum? Nantilah ya Allah kalau udah kaya. Nah itu mental tuan, yang mental budak. Atur sendiri. Ini ada pengajian, kalau kan masih muda, ntar aja kalau udah nenek-nenek udah tua. Ini yang atur sendiri tuh, bukan bermental budak. Tidak berserah diri. Tangan sana itu. Ya Bu ya, sampai di sini saja. Semoga bermanfaat ya Bu ya konsep berserah
berserah diri nih. Sekarang pikir ya Allah, saya ini harus jadi orang yang berserah diri, tidak punya kuasa apa, nurut aja sama Allah. Innaka la tukhlifu mi'ad, janji Allah itu tidak akan, Allah itu innallaha la yazlim apa wa ma